guru ini udahlah dibikin kayak tenaga kerja di perusahaan. Probation, lulus, diangkat, tetap. Kalau kita lihat beberapa contoh, misalkan kayak TNI, Polri, mereka kan tidak ada honorer, P3K seperti itu. Sedangkan guru ini seperti kalah bergengsi, harus ada honorer dulu. Ini gimana sih Pak, menciptakan anggapan guru ini bisa selevel dengan pekerjaan-pekerjaan yang barusan tadi saya sebutkan? Mestinya guru ini udahlah dibikin kayak tenaga kerja di perusahaan. Masa kerja probation, lulus, diangkat, tetap. Kalau di perusahaan kan gitu, ada masa percobaan, dia akan dievaluasi oleh HRD-nya 3 bulan sampai 6 bulan, kemudian diangkat. Dengan cara itu baru kita bisa membuat guru itu terupgrade marwahnya. Misalkan dana transfer daerah itu nggak sanggup Pak, tapi apakah mungkin pemerintah ini mengalihkan ke pusat? Fiskal kita kuat nggak sih Pak sebenarnya? Guru dinasionalkan, tarik ke pusat semua. Pertanyaan, nanti standarisasi remunerasinya mau ikut yang mana? Daerah ikut Jakarta atau Jakarta ikut daerah? Halo, apa kabar pemirsa? Kita kembali menyapa Anda dalam program Kabar Nusantara bersama saya, Dedy Ramadan. Pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa dunia pendidikan merupakan salah satu elemen penting untuk memastikan Indonesia bisa meraih Indonesia emas di 2045. Namun ternyata pendidikan kerap masih menimbulkan permasalahan-permasalahan mulai dari kesejahteraan guru, pemerataan pendidikan, dan sekarang juga bahkan banyak yang terjadi adalah bagaimana banyak upaya-upaya pengkriminalisasi dari guru. Dan kita tentunya prihatin dengan keadaan ini dan kita berharap ini akan ada perbaikan dari pemerintah. Dan kita akan membahas hal tersebut bersama legislator yang sudah hadir di studio kali ini bersama kami, Bapak Boni Triana. Terima kasih Pak atas waktunya dari fraksi PDI Perjuangan, Dapil Banten 1. Ya. Pak, ini kita kalau ngomongin masalah pendidikan Pak. Pendidikan yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kesejahteraan guru nih Pak, salah satunya. Selain itu juga pemerataan pendidikan. Tapi pendidikan itu tentunya balik lagi bagaimana guru bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat ini adalah mereka harus sejahtera dulu. Ya. Tapi ternyata kondisinya sekarang banyak guru-guru, terutama guru honorer, yang mereka ini ternyata gajinya masih belum layak atau belum sesuai untuk bisa menghidupi kehidupan mereka. Bapak melihatnya, apakah sepakat? Ya begini, saya lebih suka melihat guru dan attitude masyarakat terhadap guru, artinya penghormatan, kemudian cara memperlakukan guru, itu dari perspektif historis dan perubahan sosial itu sendiri dalam masyarakat. Contoh, ada satu novel yang menarik ditulis oleh Umar Khayyam, Para Priai. Di situ bercerita tentang seorang guru, ya, Eyang Sastro Darsono, yang sangat dihargai. Dan karena saking dihargainya, semua orang itu memanggil dia Ndoro, gitu ya. Penghargaan atau panggilan yang begitu bernilai tinggi kepada seorang guru. Dan gambaran guru itulah yang terjadi pada zaman itu ya. Kalau diceritakan tuh kan zaman kolonial sampai kemudian masuk ke awal-awal kemerdekaan tuh guru itu tempatnya tinggi sekali. Mereka sangat dihormati. Bahkan tahun 60-an ada satu masa di mana Indonesia mengirim guru ke Malaysia untuk mendidik orang Malaysia yang sekarang kita kebalik kita belajar ke sana. Nah, itu bergeser terus sampai kemudian ya, kita singkat saja cerita sampai hari ini kita mendengar begitu banyak guru yang dilaporkan. Ya, dilaporkan ke kepolisian karena tindakan yang menurut si orang tuanya dari murid itu melakukan penganiayaan, melakukan tindakan-tindakan yang kekerasan gitu ya. Nah, kemudian guru image-nya itu karena banyak kriminalisasi, banyak tindakan-tindakan yang menteror dan mengintimidasi mereka, terdowngrade dengan sendirinya. Ya, sehingga ada pertanyaan, seharusnya di mana kita meletakkan guru dalam hari-hari ini, di mana anak-anak itu tidak melulu belajar dari guru, tapi bisa belajar dari ChatGPT atau AI. Ya kan? Ini memasuki satu zaman baru, di mana posisi guru itu memang ditantang kembali untuk menempatkan dirinya sebagai pendidik, ya, sebagai pengajar yang tidak hanya mengajari ilmu pengetahuan, tapi juga karakter. Nah, ini tantangannya. Yang kedua saya ingin katakan, sebetulnya di dalam undang-undang guru dan dosen ya, itu sudah
disebutkan perlindungan terhadap guru itu sendiri. Bahwa guru tidak bisa harus dilindungi, diberikan proteksi hukum dalam melakukan pekerjaan atau profesinya. Gitu. Dan itu pun masih ada lagi, misalkan ada jurisprudensi MA atas kasus seorang guru di Jawa Barat pada tahun 2017 kalau nggak salah, dia dibebaskan dari hukuman dan tuduhan karena dia sedang melakukan tindakan pendisiplinan. Waktu itu dia menegur siswa yang rambutnya gondrong. Ya kan, kemudian dilaporkan, berproses sampai kemudian MA mengeluarkan jurisprudensi. Nah, artinya kalau ada jurisprudensi ke sebuah ketetapan produk hukum yang berketetapan tetap gitu ya dari MA, ini mesti jadi rujukan juga. Nah, tapi pada kenyataannya terus ada. Maka harus kita lihat nih, apa sih sebetulnya terjadi? Satu, mungkin yang harus kita lihat, zaman saya dulu ya, kalau guru itu bisa nempeleng. Betul. Ya, kita bisa nempeleng. Zaman saya juga Pak. Semualah ya, generasi Gen X dan Boomer itu pasti mengalami masa di mana guru itu bisa melakukan pendisiplinan dengan memukul. Didikan VOC Pak zaman Nah, mungkin. Nah, tapi yang jadi pertanyaan kita di era sekarang, mungkinkah cara-cara dengan kekerasan itu dibenarkan? Di satu sisi bilang itu kan indisipliner. Tindakan mendisiplinkan atas indisiplinernya si siswa. Tapi di sisi lain, apakah mungkin siklus kekerasan ini kita biarkan, sementara di sekolah itu mestinya dikedepankan compassionate, jadi welas asih, ya, cara-cara yang ditempuh oleh Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita, ya, dengan slogannya tadi, guru harus mendorong, di tengah harus membimbing, di depan harus memberi contoh, ya. Nah, apakah mungkin kita aplikasikan, kita kemudian pikirkan ulang lagi tentang konsep yang sebetulnya kita sudah punya dari Ki Hajar Dewantara itu jangan-jangan kita yang meninggalkan ini semua. Karena kita lagi-lagi tergagap-gagap melihat keadaan hari ini, seolah-olah kita menuju ke masa depan, tapi ternyata kita masih terjebak dengan perilaku di masa lalu yang harusnya kita tinggalkan. Karena kita lupa sendiri akan apa yang terjadi di belakang gitu ya. Nah, artinya guru ini dengan tadi ada jurisprudensi, ada perlindungan, mestinya tidak ada lagi. Tapi dengan catatan, tidak boleh juga siklus kekerasan itu terjadi. Baik yang dilakukan oleh murid terhadap murid, oleh guru terhadap murid, oleh murid terhadap guru. Nah, siklus ini yang harus kita potong. Nah, bagaimana Pak cara memastikan untuk memotong siklus tersebut, Pak? Ya memang kalau saya ketemu guru-guru, mekanisme untuk punishment misalkan bisa saja lewat nilai. Tapi katanya masih saja tidak bisa. Tidak naik kelas. Sekarang nggak bisa. Semua harus naik kelas. Ya kan? Dulu ada tidak naik kelas. Sekarang masih. Sekarang harus naik kelas. Harus naik kelas semua. Dulu ada catatan tentang etiknya dia, etikanya dia, moralitasnya, etika lah saya lebih suka katakan, bahwa dia ini sering datang terlambat, tidak pernah mengerjakan tugas, sehingga menjadi catatan untuk orang tua untuk memberi pendidikan. Jadi memang sekolah itu muara dari anak-anak yang membawa beban psikis, trauma, dan segala macam nilai yang berangkat dari rumah masing-masing. Dari rumah, betul. Maka kalau kita ngelihat sekolah, kekerasan terhadap guru segala macam, nggak mungkin kita melepaskan dari peran orang tua, ekosistem yang ngebentuk ini semua. Artinya kalau dalam konteks pembicaraan kita hari ini, bagaimana guru harus dilindungi segala macam, kita nggak bisa ngomong perspektif ini dari satu sudut aja. Kita nggak bisa ngomong ini guru. Maka satu, guru harus punya perlindungan ketika dia melakukan tugasnya sebagai pengajar, dilindungi hukumnya, ya kan? Dia boleh melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan, tapi sampai sejauh mana tindakan pendisiplinan itu bisa dilakukan, itu juga harus diatur. Di mana Pak mengaturnya? Apakah kan tidak mungkin di undang-undang? Apakah mungkin diaturnya melalui peraturan menteri? Ya kan peraturan menteri ada. Sekarang kan menteri mengeluarkan peraturan menteri tentang sekolah aman misalkan ya. Jadi sekolah diharapkan menjadi tempat yang aman gitu kan, tidak ada kekerasan, tidak ada bullying gitu kan, tidak ada tindakan kekerasan seksual.
kemudian juga saling welas asih, kan itu yang dikedepankan. Tapi memang gini, kalau kita ngomong teori sama praktek, produk hukum sama realita, itu selamanya akan sifatnya ya berdialektikal. Terus saja akan terjadi deviasi-deviasi. Tapi jangan sampai kemudian kita melihat yang deviasi yang wah ini ternyata tujuan dari kebijakan sebuah pemerintah itu di praktek di lapangan yang nggak ada, dianggap kemudian wah ini sebagai fenomena yang keliru. Nah, itu yang harus kita koreksi dan revisi terus. Itu yang harus kita lihat dalam tugas kami, saya di DPR tentu memberikan masukan-masukan, bahkan kritik yang keras di dalam praktek penyelenggaraan pendidikan, di satuan pendidikan, bahkan di masyarakat. Jadi kita ngomongnya lebih luas lagi ya, jadi nggak parsial gitu. Oke, berarti kan memang ada undang-undang yang sudah mengatur. Sudah ada undang-undangnya, sudah ada jurisprudensinya, sudah ada peraturan menterinya, sudah ada semua. Tinggal bagaimana penegakan bagi aparat hukum. Tinggal nih, Pak. bagaimana konsistensinya. Tapi kan mereka banyak salah kaprah nih dalam pemahaman dari aparat penegak hukum. Hingga akhirnya banyak ketika guru mendapatkan kasus dilaporkan oleh pihak orang tua murid, akhirnya guru merasa tidak punya pembelaan apa-apa gitu loh. Nah, sebetulnya Bapak melihatnya apakah seperti itu Pak? Ada salah kaprah dari aparat. Tapi jangan dijawab dulu Pak. Iya. Kita akan break dulu sejenak, nanti kita akan kembali lagi bersama dengan Bapak Boni Triana. Tetaplah bersama kami di Kabar Nusantara. Anda masih bersama kami di program Kabar Nusantara bersama saya, Dede Ramadan, dan juga masih ditemani oleh Bapak Boni Triana. Pak, kita masih membahas terkait dengan bagaimana undang-undang guru yang tadi menjamin guru dalam mendisiplinkan murid-muridnya, tapi ternyata di aparat penegak hukum ini kadang masih salah kaprah, Pak. Gimana Pak menurut Bapak? Sekarang begini deh, pernah waktu itu ada kejadian di dapil saya, ramai viral tuh, karena guru menegur siswa yang merokok. Oh iya, saya tahu itu betul. Ramai, kemudian polisi segala macam ikutan. Sebetulnya kalau kita melihat lagi undang-undang guru dan dosen yang sekarang dikodifikasi ke dalam undang-undang Sisdiknas yang baru, dan juga jurisprudensi itu ya nggak usah rame. Guru udah clear, dia ngerokok di sekolahan kok, ya kan? Polisi juga mestinya harus tahu dong. Ini kan tindakan guru mendisiplinkan muridnya yang melanggar. Ya udah, mestinya mediasi aja udah selesai. Bahkan kalau perlu ya udah ini salah kok. Tuh. Ya kan? Nah, jangan kemudian menjadi banyak tafsir gitu ya. Menjadi banyak tafsir, kemudian menjadi drama yang sudah nyata-nyata jelas ada tindakan yang tidak dibenarkan oleh siswa, ditegur oleh gurunya. Ya kan? Gini, kadang kita itu ngeributin soal cara. Ya kan? Si gurunya ngomong kasar gitu ya. Nah, itu kan cara ya. Tapi substansinya dia hendak mendisiplinkan si anak. Kemudian si anaknya ngadu, orang tuanya ngerasa bagaimana, kemudian ramai geger. Polisi turun tangan. Patokannya jelas. Aop Saipudin, jurisprudensi, dia yang menegur anak gondrong itu, kemudian dilaporkan, ya, kemudian dia diputus bebas, itu kan udah clear. Artinya kalau ada kasus yang serupa, di mana guru memberikan tindakan disipliner pada si siswa, ya mestinya tidak boleh lagi diperlakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Sampai kemudian gurunya harus keluar masuk kantor polisi segala macam. Kan ini akan menimbulkan efek psikologis bagi guru-guru yang nantinya juga akan melakukan hal sama. Nggak mudah loh ngedidik. Betul. Nggak mudah. Apalagi dalam keadaan sekarang. Satu sekolah bisa nampung ribuan. Ya. Paling sedikit mungkin 500. Atau bahkan ada di satu sekolah SMP gitu. Kalau dia rombelnya ada satu tingkatnya ada 8-10 kelas 10 ya banyak. Dan itu nggak mudah gitu ya. Jadi saya pikir ini akan menimbulkan beban psikologis. Memang teman-teman guru sudah beberapa kali datang ke Komisi 10 mengajukan khusus undang-undang perlindungan guru. Indonesia itu punya ribuan undang-undang, ya kan? Yang tumpang tindih, yang saling beririsan, yang saling bersenggolan, yang dilanggar juga lumayan.
Artinya, kalau kita membuat undang-undang lagi yang pada akhirnya juga harus terjadi pelanggaran lagi, kan buat apa? Maka kami dengan metode kodifikasi dan modifikasi dalam Undang-Undang Sisdiknas ini, dalam revisi ini, juga memasukkan hal-hal penting mengenai pengaturan perlindungan guru di dalam undang-undang. Seperti dalam beberapa kali sidang saya katakan, dengan revisi Undang-Undang Sisdiknas ini, yang merupakan perbaikan dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang berarti 23 tahun lalu, maka kita hendak ingin membuat undang-undang ini non-diskriminatif. Dan ini berlaku untuk semua. Ya kan? Oke. Tidak ada lagi pembedaan sekolah, misalkan swasta sama negeri. Tidak ada lagi pembedaan perguruan tinggi negeri sama swasta. Itu udah salah satunya. Normanya kita non-diskriminatif. Kemudian apa juga? Kita ingin menyejahterakan guru. Kalau guru sejahtera itu bukan hanya soal ekonomi. Tapi juga soal kenyamanan, soal perlindungan. Itu sejahtera. Lu punya duit tapi lu dicekek-cekek mulu, diintimidasi mulu sama orang tua murid, sama siapa? Ya itu kan juga tidak nyaman dan akhirnya membuat guru tidak sehat. Maka melalui revisi ini kita ingin mendorong guru itu sejahtera, tidak hanya soal penghasilan yang tidak lagi kata minimum di situ kita sebut layak dan manusiawi, tapi juga ada perlindungan dan jaminan bagi guru ini untuk menjalankan tugasnya secara nyaman, leluasa, tanpa melewati garis-garis yang ditentukan. Ya tadi saya bilang siklus nggak bisa juga. Ada guru marah nempelengin anak orang sampai babak belur, kan nggak boleh. Nggak boleh, ada caranya. Ya kan? Nah, ini juga kita harus mulai memikirkan bagaimana kita memutus siklus kekerasan. Ini kekerasan macam-macam, kekerasan verbal, kekerasan fisik, sehingga kita menghasilkan satu generasi yang betul-betul humanis gitu loh. Ya kan? Kita tahu ada banyak tawuran, kita tahu ada banyak bullying. Banyak sekali problemnya. Ya datangnya itu dari masyarakat, dari sekolah, sebagai tempat pembinaan anak bangsa, tidak hanya secara intelektual, tapi juga secara karakter. Maka undang-undang ini posisinya penting. Kita ingin melakukan perbaikan, sehingga ke depan yang disebutkan, semoga generasi emas 2045 itu tidak berhenti sebagai jargon. Kita nggak mau ada jargon. Ya, sudah sejauh mana Pak pembahasannya? Kan sebetulnya pembahasan undang-undang Sisdiknas kan udah cukup lama. Itu sudah sampai sejauh mana? Sudah lama. Kita nanti hari Rabu besok, insya Allah akan ada pandangan mini fraksi di komisi yang nanti akan kita mulai dibahas di Balek. Ya, semoga prosesnya lancar gitu kan. Moga-moga cepat ya. Dan kami juga di Komisi 10 sudah menampung begitu banyak kelompok masyarakat, bahkan setelah wawancara ini berlangsung juga kami akan menerima lagi. Memang kami membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk masukan kepada Komisi 10 di dalam melakukan revisi ini. Nah, memang ada kendala Pak sampai akhirnya pembahasan ini cukup lama nih Pak sebetulnya. Begini, kami tidak mau melepaskan barang yang defek gitu ya. Kami tidak mau. Kesempurnaan itu mungkin nggak bakal bisa tercapai, tapi paling tidak kami ingin undang-undang ini bisa mengakomodir persoalan-persoalan yang berkembang 20 tahun terakhir. Contoh, 2003 nggak ada kelas online. Ya kan? Nggak ada tuh. Nggak ada. Tiba-tiba setelah COVID ada. Gimana kita ngaturnya? Kemudian di Undang-Undang 2003 itu sebelum direvisi, nggak ada mengatur tentang pendidikan di daerah bencana. Pendidikan di daerah bencana, bukan pendidikan kebencanaan. Ini pendidikan daerah bencana. Contoh kemarin di Sumatera bagaimana? Kelimpungannya kita. Nah, dengan undang-undang ini semoga nanti diatur soal bagaimana mengatasi di daerah bencana itu ada rujukannya. Undang-undang yang bagus itu adalah undang-undang yang begitu disahkan langsung bisa diimplementasikan. Tidak butuh penafsiran lagi. Undang-undang yang bagus ya. Nah, maka ada juga diatur sini. Kemudian tentang kasus misalkan begitu banyak warga masyarakat penghayat. Nah, penghayat ini kan agama lokal ya, yang kita kemudian disebutnya sebagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang Kementerian Kebudayaan baru beberapa hari menetapkan, saya lupa tanggal berapa, sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini kan salah satu juga bentuk pengakuan terhadap oleh negara terhadap para penghayat ini, karena jumlahnya banyak. Penghayat ini udah ada sebelum Indonesia merdeka.
Dan banyak sekali persekusi, tindakan-tindakan diskriminatif. Maka di undang-undang ini juga kita mengatur, menyebut soal bagaimana penghayat mesti diperlakukan di dalam konteks pendidikan. Oke, berarti undang-undang ini nantinya menjadi sebuah aturan yang holistik yang mengatur bagaimana sistem pendidikan di Indonesia. Tentunya salah satunya adalah bagaimana kesejahteraan guru nih Pak. Gimana Komisi 10 nantinya memperhatikan kesejahteraan guru di undang-undang ini Pak? Berapa waktu lalu saya sempat menyampaikan dalam RDP, saya mengandai-andai, tapi perandaian saya itu bukan dilandasi mimpi kosong. Ya, itu pakai kalkulasi. Ada 3.470.000 guru. 3.470.000. Itu yang terdaftar di Pusdatin. Belum lagi guru swasta. Ya, tapi kira-kira begitulah kalau kita ngambil sampelnya 3.470.000. Sekarang itu kalau kita bagi guru itu kategorinya 4. Ada guru honorer murni. Dia yang direkrut berdasarkan kebutuhan objektif dari setiap sekolah. Dibayar pakai BOS. Ya kan? Berdasarkan Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025, 20% dari penggunaan BOS itu bisa digunakan untuk gaji tenaga pendidikan. Operator lah, ada tuh PU macam-macam ya. Termasuk guru. Ada yang P3K paruh waktu. Ada yang P3K yang dari sebelumnya, yang sebelum masa paruh waktu itu. Yang terakhir ada PNS. Nah, ini gajinya macam-macam. Ada yang 500 sebulan, ada yang 300. Kalau dia lolos sertifikasi, ya kan, dapat dia tunjangan profesi guru, dapat 2 juta. Kalau lolos. Yang syarat kedua, kalau cairnya cepat. Ya kan? Nah, dapat dah dia 2 juta. Tapi ada juga yang nggak lolos. Ada juga yang cairnya tersendat-sendat, kayak air mampet. Cuma dapat 300 sekali yang di NTT itu ramai itu. Lama ya. Lama lah, cairnya berapa bulan, ada kan? Nah, dikit lagi. Nah, intinya ginilah, masing-masing guru itu lain-lain penghasilannya. Kalau dirata-ratakan, pukul rata lah, misalkan mereka yang 500.000 yang honorer. Kalau 500.000, ya, itu dibagi 30 hari untuk hidup. Berapa dia hidup? Nggak kebayang sih Pak. Dia cuman harus bertahan hidup sehari 15.000. Kurang lebih. 15.000. Belum lagi ditambah keluarga ya Pak. Nah, bisa dibayangkan kalau misalkan seperti itu keadaannya gimana dia? Belum lagi jalan kaki. Maka saya datang dengan sebuah ide agak nekat-nekat dikit. Saya bilang, kalau digaji rata aja 5 juta nih satu guru. Dikaliin 4 juta, 3.470. Hasilnya 17 triliun satu bulan. Dikaliin 12, 208 triliun. Ya, kalau misalkan ada THR, tambahin lagi aja 17 triliun berapa. Sekian aja. Dari mana tapi uangnya Pak? Udah kayak pertanyaan Ustadz itu. Dari mana uangnya? Lihat kan pemerintah selalu bilangnya begitu Pak. Dari Saya mana uangnya? pikir Karena gini, kan ini political fiskal, will. katanya. Ini political will. Ya kan? Political will dari pemerintah. Dari kita semua. Bisa nggak? Bisa ya. Pengalokasian Pak ya. Ya kan ini soal politik anggaran lagi-lagi. Ya kan? 208 triliun satu tahun. Tapi apa? Mau nggak? Ya kan? Ya ini kan tidak saklek ya. Orang Belanda bilang tidak saklek. Nggak harus seperti ini. Intinya yang saya katakan, yuk kita bisa nggak mensejahterakan guru dan mengembalikan lagi marwah mereka seperti di dalam ceritanya novel para priai Umar Khayyam tadi. Ketika guru dihargai, ketika guru mendapatkan tempat yang bagus. Dalam pengertian guru sebagai pengajar, pendidik yang bertanggung jawab ya, mendidik secara intelektual generasi bangsa kita, generasi muda, sekaligus bertanggung jawab untuk membentuk karakter mereka. Sehingga menjadi apa yang kita harapkan dan ke depan kita menjadi bangsa yang melaju dengan anak-anak muda yang terdidik dan terpelajar tadi karena gurunya. Karena sekarang juga guru kan ditantang juga, udah ada AI, guru gimana nih gitu. Tapi mungkin nggak sih Pak, kalau kita nantinya pemerintah mengalokasikan yang 5 juta per bulan untuk per guru tadi, itu digunakan dari mandatory spending 20%. Tapi jangan jawab dulu Pak, kita nanti kan kembali lagi, masih bersama kami di program Kabar Nusantara.
Anda masih menyaksikan program Kabar Nusantara bersama saya, Dede Ramadan. Kita masih membahas terkait dengan Undang-Undang Sisdiknas dan juga kesejahteraan guru nih, Pak. Tapi kalau kita bahas kesejahteraan guru, mungkin nggak sih, Pak, tadi kalau kita bilangnya undang-undang ini, maksud kami anggaran ini bisa dialihkan ke anggaran yang mandatory spending 20% itu, Pak, untuk kesejahteraan guru? Loh, 20% dari total budget APBN kita tuh gede. Yes, betul. Ya kan? 700, sekarang 760 sekian yang kemarin ya, triliun. 700 triliun. Ya, itu besar. Jadi kalau misalkan dikatakan tadi mengalihkan ke, bukan, ini kewajiban. Mandatory spending, mandatory. Wajib. Artinya apa? Sekarang kita lihat penggunaan dana pendidikan ini apakah digunakan untuk yang memang pendidikan murni atau bukan. Kita tinggal lihat saja ke sana. Ya, selama ini kita evaluasi bagaimana penggunaan semenjak mandatory spending ini berlakukan, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang mestinya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru ini. Karena gini, problem di guru di kita itu jumlahnya sudah lumayan sesuai dengan rasio ketercukupan guru. Yang jadi soal adalah distribusinya. Pemerataan. Makanya nih di dapil saya nih nggak jauh dari sini. Cuman paling 2 jam lah. Paling lama 3 jam. Udah nyampe ke sebuah daerah di mana sekolahnya cuman punya guru 1. Apalagi kita ngomong di Indonesia Timur. Apalagi kita ngomong di Papua. Memang sudah ada insentif khusus, tunjangan khusus bagi guru-guru yang mau ngajar di daerah 3T. Kalau sudah ada, berarti apa, Pak, yang bikin orang akhirnya maunya macam-macam faktornya. Jangan-jangan tunjangan juga kurang. Jangan-jangan infrastrukturnya juga membuat si guru malas. Nah, kalau dia harus ngajar di daerah tertinggal, jalan kaki 12 jam atau 7 jam atau berapa jam jalan kaki. Ya, paling sedikit kemarin kita dengar ada yang 7 kilo jalan kaki untuk ngajar. Nah, ini kan persoalan yang harus diselesaikan. Kita itu tidak hanya mewarisi persoalan pendidikan di hari ini. Apa yang kita warisi di hari ini merupakan juga apa yang kita dapatkan dari era kolonial. Ingat loh, kita baru merdeka 80 tahun. Ibu saya itu masih hidup tuh, anak yang lahir di masa itu. Baru 1 generasi. Artinya apa? Tanpa kita sadari, kita itu mewarisi komplikasi persoalan yang banyak. Maka cara memecahkannya bagaimana? Satu, kita harus punya produk undang-undang yang bisa menyelesaikan itu. Ya kan? Memang mungkin tidak sempurna. Tapi paling tidak sampai 50 tahun ke depan undang-undang ini bisa mengatasi persoalan-persoalan yang muncul ke depan. Ya kan? Daerah bencana bagaimana? Daerah 3T, kita bikin panja 3T waktu itu untuk mengatur bagaimana pendidikan di daerah 3T. Masuk juga diatur dalam undang-undang ini. Kemudian juga gini, undang-undang yang mengatur paling tidak yang menyebut soal pendidikan itu kan ada banyak. Ya. Paling kalau saya nggak salah ingat ada 22. Dan 5 diantaranya itu saling beririsan, saling tumpang tindih, saling beririsan lah. Undang-undang pendidikan tinggi, undang-undang guru dan dosen, undang-undang pesantren, kemudian undang-undang cipta kerja juga ada ngatur. Ya, undang-undang Sisdiknas sendiri itu paling nggak 5. Pemda juga sama ngatur soal. Ya. Jadi ini gimana cara mengatasinya? Maka kami di Komisi 10 kita membuat metodenya kodifikasi dan modifikasi dengan mencari mengakomodir mana aturan-aturan pasal-pasal yang memang perlu disempurnakan, kan kemudian kita gabungkan di dalam Sisdiknas, disatupayungkan supaya lebih terintegrasi. Nah, jadi kan pendidikan itu kalau kita kan negaranya gede dan kita bukan negara kontinental, kita negara kepulauan. Pendekatannya juga beda lagi. Gimana pendidikan di kepulauan, ya kan? Saya pergi ke Mentawai. Di Mentawai ada sekolahan yang siswanya sedikit. Karena orang mau sekolah pakai perahu, airnya pasang nggak bisa berangkat. Berarti penyelesaian gimana? Oh, kalau gitu kita harus bikin asrama dong. Supaya si anaknya pulangnya weekend aja. Nggak tiap hari.
ya kan? Itu masih banyak gitu. Nah, pendekatan-pendekatan ini yang harus kita lihat dan kemudian di dalam undang-undang ini kita ingin mengatur sehingga terintegrasi, tidak lagi penyelesaiannya parsial satu persatu kemudian terpisah-pisah dan pada akhirnya nanti membuat penyelesaiannya juga terpisah-pisah. Ini kalau kita melihat ini sengkarut dunia pendidikan kita nih kan berbeda dengan Bapak bilang tadi, negara kita negara arkipelago, bukan negara kontinental yang tentunya di daerah-daerah terpencil, daerah kepulauan lebih sulit untuk menjangkaunya. Tapi balik lagi Pak untuk masalah guru nih Pak, untuk tenaga pendidik. Tenaga pendidik itu kan kalau kita lihat Pak contoh misalkan kayak TNI Polri atau ya TNI Polri lah. Mereka kan tidak ada P3K, tidak ada istilahnya honorer, P3K seperti itu. Sedangkan guru ini seperti kalah bergengsi harus ada honorer dulu. Ada P3K-nya segala macam. Ini gimana sih Pak menciptakan anggapan guru ini bisa selevel lah dengan pekerjaan-pekerjaan yang barusan tadi saya sebutkan? Gini, guru ini jumlahnya banyak. Kalau kita tanya ke pemerintah daerah, paling banyak anggaran APBD yang digunakan untuk bayar itu pasti guru jawabannya. Yang paling besar? Paling besar, banyak. Nah, di satu sisi kita juga menghadapi persoalan misalkan bagaimana kualitas guru itu sendiri, ya kan? Okay. Nah, perlu ada upgrading, kemampuannya guru itu harus lebih bagus. Nah, sementara kita juga ada soal tadi fiskal, misalkan satu daerah itu nggak kuat bayar semuanya dan pada akhirnya juga ada beberapa kebijakan yang membuat si guru itu jadi terkategorisasi berdasarkan beberapa level gitu ya. Yang mungkin kalau saya tafsirkan itu juga sangat membantu di dalam pengaturan uang keluar untuk bayar. Misalkan honorer itu juga ada lagi tuh apalah istilah-istilahnya itu istilah-istilahnya benar. Yang banyak saya juga sampai nggak hafal dan itu penghasilannya beda-beda. Saya bahkan punya pikiran mestinya guru ini udahlah dibikin kayak tenaga kerja di perusahaan. Masa kerja probation 6 bulan. Lulus diangkat tetap. Sesimpel itu. Kalau di perusahaan kan gitu. Ya kan ada masa percobaan kerja probation, dia akan dievaluasi oleh HRD-nya. Kalau 3 bulan dan 3 bulan sampai 6 bulan 2 kali probation, dia kemudian diangkat gitu. Ya walaupun ada juga yang pakai outsourcing ya untuk menghindari macam-macam. Tapi intinya dalam konteks guru ini saya punya harapan, udahlah mereka bekerja ya bisa saja 6 bulan atau setahun apabila kondisi kerjanya bagus, track recordnya bagus, kualitasnya bagus, dia dinaikin jadi pegawai tetap. Gitu. Jadi sesimpel itu. Nah, dengan cara itu baru kita bisa membuat guru itu terupgrade, marwahnya naik, baru kemudian orang merasa bangga dan sama persis seperti tadi yang Anda bilang TNI Polri bisa ikutan juga. Gitu. Ya kan? Kalau ini guru masuk honorer bertahun-tahun, begitu mau diangkat besoknya pensiun. Nggak menarik ini ya Pak? Iya kan ada tuh di beberapa di Jawa Tengah pernah ibu-ibu tuh dia diangkat jadi P3K, besoknya dia udah selesai setelah 20 tahun lebih mengabdi sebagai guru honorer. Tapi kalau misalkan tadi dibilang dana transfer daerah itu nggak sanggup Pak, tapi apakah mungkin pemerintah ini mengalihkan ke pusat gitu? Fiskal kita kuat nggak sih Pak sebetulnya? Begini, nah ini problem juga. Kan setiap daerah itu punya kemampuan keuangan masing-masing. Guru di Jakarta relatif kemakmurannya lebih di baik atas rata-rata daripada guru yang di luar Jakarta. Betul. Persoalannya, ketika ada ide misalkan guru dinasionalkan, ya di satu payung kan ditarik ke pusat semua. Pertanyaannya, nanti standarisasi remunerasinya mau ikut yang mana? Daerah ikut Jakarta atau Jakarta ikut daerah. Lu mau di demo sama guru kalau misalkan diganti begitu. Betul. Ya kan? Iya. Katakanlah, ya udah demi pemerataan guru Jakarta ikut disamakan kayak daerah. Ya nggak mau. Nggak mau, pasti. Ya kan? Berjulit-julit tuh demo tuh. Atau sebaliknya diganti. Guru di luar Jakarta disamakan tunjangannya sebagaimana guru di Jakarta. Happy semua. Mana tahan APBD-nya. Setiap daerah itu gimana? Iya, betul. Ya kan? Nah, ini yang harus dipecahkan kebuntuan ini.
adalah berbagai macam formulasi yang saya pikir nanti kita tunggulah setelah undang-undang ini kita bahas selesai. Moga-moga dalam waktu yang cepat diparipurnakan dan kemudian kita implementasikan. Ya, kita lihatlah. Ya mungkin aja kan, mungkin ya, suatu saat Indonesia dapat rezeki, bos yang sekarang satu siswa 900.000, ya, mungkin aja jadi 5 juta bosnya. Nah itu bisa memperbaiki sekolah, bisa nambahin gaji segala macam, mungkin. Atau jadi 2 juta bosnya. Itu kan bisa ya, itu kan soal skema bagaimana kita mengatur anggaran. Tapi yang penting kami di Komisi 10, ya saya katakan 45 orang anggota Komisi 10 nggak ada yang berpikiran guru ini harus kayak gini terus. Semua kami sepakat guru harus sejahtera. Sampai akhirnya kemarin Komisi 10 kayaknya kompak nih bahwa mengkali-kali 5 juta per guru ini masih memungkinkan. Tapi 2027 apakah akan didorong oleh Komisi 10 Pak untuk ke pemerintah terkait gaji itu bisa terrealisasi? Ya kita lihat nanti kan situasi seperti apa. Kita juga kan harus melihat situasi makro. Kita juga harus melihat situasi yang berkembang ke depan. Tapi yang pasti komitmen melalui revisi undang-undang Sisdiknas ini kita ingin ada perbaikan kehidupan guru dan dosen. Dosen yang gajinya di bawah 3 juta itu mungkin 43% kalau nggak salah. Masih banyak lah dosen-dosen yang hidupnya juga susah. Jadi tidak hanya guru tapi juga dosen. Target kira-kira kapan Pak undang-undang Sisdiknas ini bisa segera muncul, Pak, mengudara? Ini kan nanti ke Balek, kemudian di Balek karena akan ada dinamika lagi, ya kita lihat lah ya. Semoga secepatnya. Tapi semangat Komisi 10 juga DPR tetap untuk bisa semangat. memajukan, menyejahterakan kehidupan guru Pak ya. Ya, semangat. Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya sudah mampir di Kabar Nusantara. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan pemirsa, itu tadi pembahasan kami bersama dengan Bapak Boni Triana terkait bagaimana Komisi 10 concern dengan kesejahteraan guru dan juga peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Semoga dengan undang-undang Sisdiknas yang saat ini tengah dibahas Komisi 10 dan juga pemerintah, ini nantinya bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan juga menjadi peluru untuk menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dedan Ramadan. Sampai jumpa di Kabar Nusantara selanjutnya.